Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara, para kekasih-kekasih Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita bersama-sama lagi di dalam ibadah online Gereja Sidang Jemaat Allah Ceria. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa selama beberapa ibadah online yang kita selenggarakan dari sejak akhir Maret yang lalu sampai minggu ini, banyak jiwa-jiwa yang diberkati, khususnya jemaat-jemaat ceria, dan ada beberapa viewer yang lain juga. Itu sangat memberkati mereka. Puji Tuhan. Dan kali ini dalam ibadah ini kita percaya juga bahwa Tuhan akan memberkati kita bersama. Sebab sikap kita menentukan berkatnya akan kita peroleh. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita, ya ada beberapa hal yang saya ingin tekankan. Pertama, bahwa ibadah tengah minggu itu ada. Setiap hari Rabu itu adalah ibadah Getsemani, ibadah doa Getsemani. Kita buat secara online, streaming langsung. Jadi diharapkan jemaat-jemaat bisa ikut terlibat di sana. Walaupun ada beberapa yang bisa masuk, login langsung terlibat dalam ibadah itu, tetapi jemaat-jemaat juga bisa mengikutinya dan bisa bergabung dalam doa kita bersama-sama. Itu setiap hari Rabu jam 7 malam. Berikutnya juga, Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa saja, jikalau ada pokok-pokok doa, permohonan-permohonan doa, Bapak Ibu Saudara bisa japri ke nomor WA yang berikut ini. Jadi bisa langsung catat nomor ini, bisa langsung menghubungi baik secara WA ataupun telepon langsung. Dan itu menjadi pokok-pokok doa yang akan kita perhatikan dan kita akan bawa di dalam mesbah doa gereja Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Baik, itu hal-hal yang penting yang perlu saya tegaskan. Di samping ada hal yang lain yang nanti akan diumumkan di akhir ibadah kita. Puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa lebih dahulu, menyerahkan jalannya ibadah dari awal hingga akhir ini di dalam berkat Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat minggu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, untuk sekali lagi kami akan diberkati. Sebab kami percaya juga bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, penebus kami yang hidup, yang telah bangkit, yang hadir bersama-sama dengan kami, seperti janji-Mu bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Yesus, Engkau ada hadir di tengah-tengahnya. Kami percaya Engkau ada hadir di tengah kami. Engkau ada hadir di sini, Engkau ada hadir di dalam keluarga setiap rumah-rumah umat-Mu. Demikianlah ibadah dari awal hingga akhirnya dalam berkat-Mu saja. Ibadah ini ditagihkan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbakti di minggu pagi ini. Pujian ini menyatakan bahwa kami menghadapi dalam situasi pandemi corona, kami bisa bertahan dengan keadaan ekonomi yang tidak bisa ditebak, tapi Tuhan selalu membukakan jalan. Di tempat yang satu tertutup, yang satu lagi Tuhan bukakan. Semua itu hanya berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat berbakti, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Sebentar kita angkat pujian sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak
Puji Tuhan, kita sudah memuji-muji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kita diberkati saat kita terlibat langsung dalam memuji-muji dan menyembah Dia. Sebab kita tahu Allah bertahta di atas pujian umat-Nya. Saatnya kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa mohon berkat Tuhan agar firman ini menjadi rema bagi saudara-saudara sekalian, menjadi berkat istimewa pada minggu pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini, saat kami bersama-sama ada dalam hadirat-Mu, saat yang sama pula Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah jawaban bagi seluruh kehidupan kami. Firman-Mu adalah kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau menolong kami sekalian, tak terkecuali, baik hamba, baik semua jemaat, kami sekaliannya sama-sama diberkati. Roh Kudus, tolonglah kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak Bapa dalam hidup kami. Dan biarlah kami hidup seturut dengan kehendak Bapa di surga. Puji Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam minggu-minggu Paskah, dari sejak peringatan Paskah di awal April yang lalu, saya telah menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pada minggu Paskah yang pertama itu, saya memberi judul khotbah adalah Damai Sejahtera Berkat Utama Paskah. Lalu pada minggu berikutnya saya memberi judul juga khotbah pada waktu itu, Kebangkitan-Mu, Kebahagiaan. Dan pada minggu yang lalu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan berjudul Kebangkitan-Mu, Kemenangan. Hari ini di dalam minggu Paskah sampai kepada hari kenaikan Tuhan Yesus nanti, pada minggu ini saya memberi judul kebenaran firman Tuhan, yaitu Kebangkitan Melawan Hidupku. Mari bersama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang lawatan Tuhan adalah kebangkitan Kristus yang nyata dalam hidup kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kau mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti.
Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun itu sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ayat 15. Gembalakanlah domba-domba. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti saya katakan tadi di depan, kebangkitanmu melawat hidupku. Sesungguhnya Paskah adalah saat Tuhan melawat umatnya. Paskah adalah salah satu momen saat Tuhan melawat umatnya. Dalam perjalanan kehidupan kita ini, seringkali disadari atau tidak, umat Tuhan masuk dalam situasi kejenuhan, kepayahan, frustasi, dan tanpa arah tujuan. Hidup berjalan secara rutinitas begitu saja, dibarengi dengan berbagai tantangan, pencobaan, dan persoalan-persoalan hidup. Belum lagi tentang hal-hal kejadian-kejadian yang tak terduga, yang tak dikehendaki, tetapi terjadi dalam kehidupan. Dalam pengiringan kehidupan kita sering merasa situasi seperti itu. Demikian dengan murid-muridnya. Memang Tuhan telah menampakkan diri yang pertama di dalam minggu pertama ketika Tuhan Yesus bangkit. Tetapi dalam minggu-minggu selanjutnya mereka menjalani kehidupan yang biasa-biasa sampai kepada minggu yang ketiga, pada penampakan yang ketiga ini. Mereka seperti kehilangan arah, dan Petruslah yang membuat ide, ayo deh kita kembali lagi menangkap ikan. Dan teman-teman murid yang lain pun mengikutinya. Dalam kehidupan kita sering merasa seperti itu. Disadari atau tidak, kita kembali kepada cara-cara hidup yang lama. Sehingga kita sepertinya terasa jauh dari Tuhan. Saya mengatakan begini,
Dengarkan. Kalau iblis tidak bisa menjatuhkan kita, maka dia akan berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Perhatikan itu. Jikalau iblis dengan berbagai macam cara tidak bisa menjatuhkan kita dalam dosa, dia akan berusaha tanpa kita sadari menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi dengarlah berita baiknya hari ini. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus tetap memperhatikan dan dia mengerti dan peduli akan keadaan umatnya. Sehingga ia segera melawat umatnya. Ia memperhatikan kehidupannya. Ia sedang melawat. Biarlah momen-momen Paskah ini menjadi kesempatan untuk kita merindukan Tuhan melawat hidup kita secara pribadi, keluarga kita, gereja Tuhan, masyarakat di sekitar kita, bahkan bangsa dan negeri ini. Apapun yang terjadi, rindukanlah bahwa Tuhan melawat kita sekalian. Dari pembacaan firman Tuhan dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 19 tadi, minimal ada 3 kebenaran pokok yang saya dapatkan sebagai bukti bahwa Tuhan melawat umatnya. Dan apa yang terjadi jika Tuhan melawat umatnya? Saat Tuhan melawat umatnya, apa yang akan terjadi sebenarnya? Pertama, sesungguhnya selalu ada mujizat terjadi dalam hidupmu setiap hari. Betul? Karena Paskah itu adalah kebangkitan Kristus. Dan Yesus bangkit, Yesus hidup. Dan dia hidup itu terus menerus, bukan sekali-kali. Dia hidup selamanya. Jadi jikalau kita masih hidup, dikatakan sampai pada hari ini, bahwa hari ini Yesus hidup, ia akan melawat kita. Dan mujizat akan dinyatakan dalam hidup kita hari ini. Mujizat adalah segala sesuatu yang kita alami, yang terjadi dalam hidup kita, di mana seringkali hal itu terjadi tak terduga, di luar kemampuan kita, dan yang mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Jangan berpikir mujizat itu adalah hal-hal yang spektakuler. Tapi mujizat itu adalah hal-hal yang banyak kali kita anggap hal-hal yang biasa. Kita bisa bangun pagi, bernafas, melihat utuh tubuh kita masih ada, dan orang-orang yang kita kasih ada di sekeliling kita, itu mujizat. Bernafas, melihat dan menghirup udara segar, cerahnya matahari dan seterusnya, itu mujizat. Dan itu belum berhenti. Tatkala kita terus hidup bergantung kepada Dia yang hidup, Dia yang telah bangkit, maka kita akan mengalami lawatan Tuhan sepanjang hari itu, dan mujizat tersedia dalam hidup kita. Tatkala kita menyerahkan seluruh aspek hidup kita kepada Dia. Lihatlah ketika Petrus mengajak murid-muridnya, sepertinya mereka memang sudah putus asa, jenuh, kepayahan, dan hilang arah tujuan mereka. Tetapi lihat, karena Yesus hidup, Yesus bangkit, Ia melawat umatnya, Ia peduli, Ia memperhatikan, Ia mengerti. Demikian terjadi dalam hidup kita. Apapun keadaan hidup saudara, kepayahan, keletihan, rasa seperti mau berteriak, putus asa, dan segala hal yang negatif berkecamuk di dalam pikiran dan hati kita. Ketahuilah, dengar berita baik hari ini. Yesus memperhatikan, Yesus peduli, Ia hidup dan Ia mau hadir dalam kehidupan saudara dan menyatakan mujizat-mujizat keperluan yang utama dalam hidup. Haleluya, haleluya. Segeralah hampiri Tuhan, jumpai Dia, tinggallah dalam hadirat-Nya, dan bersekutulah semakin akrab dengan Dia.
Yohanes 21 ayat 7 sampai 14, itu ketika murid-murid tahu bahwa Yesus yang memanggil mereka, yang berseru kepada mereka, yang berbicara kepada mereka, dan menyuruh mereka untuk menebarkan jalan lalu mujizat terjadi. Mereka tahu itu Yesus. Lalu mereka segera menghampiri Yesus. Dan mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus dalam hadiratnya itu. Ya, mereka menikmati itu. Tanpa mereka bertanya lagi. Karena mereka tahu itu Yesus. Ketika saudara menyadari bahwa Tuhan memberkatimu, ada hari baru, bisa menghirup udara, nafas, sehat, itu mujizat. Dan lihat, itu kebaikan Tuhan. Dan kalau sudah tahu itu, maka segera hampiri Tuhan. Tinggal dalam hadiratnya, puji dan sembah Dia, alami, rasakan kehadirannya. Dan Tuhan akan terus berkarya dalam hidup kita, melawan hidup kita. Haleluya. Yang kedua, saat Tuhan melawat umatnya, akan terjadi pembaharuan komitmen kasih kita kepadanya. Bukankah selanjutnya Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali? Simon, Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Petrus menjawab juga dengan kalimat yang sama. Tetapi pada kalimat terakhir, dia mengatakan dengan sedih, engkau tahu segala sesuatu Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Tuhan. Mengapa Tuhan sampai bertanya sampai 3 kali? Sebab Tuhan ingin memastikan komitmen kita kepadanya. Ia ingin membaharui komitmen kita kepadanya. Hal ada mujizat setiap hari. Itu komitmen Tuhan kepada kita dalam mengasihi kita. Dia bukan hanya menebus kita, membebaskan kita dari dosa, tetapi Dia memelihara hidup kita, memperhatikan kehidupan kita hari lepas hari. Lalu saat seperti itu kita menyadari itu, mari kita buat komitmen yang terus dibaharui untuk mengikut Yesus. Ada lagu lama mengatakan, mengikut Yesus keputusanmu, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari, momen Paskah adalah momen membaharui komitmen kasih kita kepada Dia. Dan Paskah itu akan kita alami sepanjang hari-hari hidup kita. Karena Yesus hidup terus. Ia Tuhan yang hidup. Ia yang sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya baharui terus komitmen kasih kita kepada Dia. Kapan terakhir kali dari hati yang terdalam dan penuh dengan kesungguhan engkau berkata, aku mengasihimu Yesus? Kapan terakhir kali? Dari hati yang terdalam dengan sungguh-sungguh kita berkata, Yesus, aku mengasihi engkau. Haleluya. Itu perlu diungkapkan. Itu perlu dinyatakan. Kasih perlu dikatakan, dinyatakan. Selain dinyatakan juga dalam perbuatan, tetapi juga dalam perkataan. Perlu dikatakan. Waktu kita berkata, itu mengalir dari hati yang terdalam. Itu memastikan bahwa hati kita memang mengasihi Yesus. Jikalau hati kita betul sungguh mengasihi Yesus, akan meluap lewat perkataan kita. Ini akan nyata dalam tindakan dan perbuatan kita. Itu perlunya setiap hari kita bangun komitmen yang terus dibaharui. Haleluya. Tuhan melawat umatnya. Yang ketiga, akan terjadi adanya amanat kasih yang harus dilaksanakan. Ini yang ketiga.
ketika Petrus menjawab, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Yesus selalu memberikan amanat ketika ia mengatakan, gembalakanlah domba-domba. Ketika Tuhan melawat umatnya, ada amanat kasih yang harus dilaksanakan. Tuhan bukan hanya melakukan mujizat dalam hidup kita, di mana kita menikmati pemeliharaannya yang ajaib dan luar biasa setiap hari. Tuhan juga membaharui komitmen kita dalam pengiringan kita kepada Yesus untuk terus menyala-nyala bagi Dia. Dan yang ketiga, Tuhan memberi amanat kasih yang harus kita laksanakan. Gembalakanlah domba-domba. Setiap kita adalah gembala, pemimpin. Pertama, pemimpin bagi diri sendiri. Kita memimpin diri sendiri, kita gembala bagi diri sendiri. Minimal itu. Yang kedua, kalau saudara adalah dalam satu keluarga, saudara gembala bagi keluarga di mana saudara ada. Entah bapak, entah ibu. Kalau saudara dalam satu komunitas, saudara ada gembala dalam komunitas. Kalau Tuhan mempercayakan hal yang lebih lagi, ada jiwa-jiwa yang digembalakan, yang saudara menjadi pemimpin atas mereka, saudara gembala atas mereka. Artinya, ada amanat kasih di mana kita harus menyatakan bahwa hidup kita untuk melayani orang lain. Seperti Tuhan telah melayani kita, maka kita harus tunjukkan hidup kita untuk melayani Tuhan dengan melayani sesama. Yohanes 12 ayat 26 mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, suatu penghormatan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa hidup yang kita hidupi sekarang bukan dimaksudkan hanya untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, dan bukan hanya untuk menikmati indahnya persekutuan yang karib dengan Tuhan. Tidak hanya sampai itu, tetapi kita harus menyatakan kasih kepada lain orang dalam bentuk pelayanan kasih, apapun yang bisa kita kerjakan. Dalam perbuatan-perbuatan kasih kita, dalam perbuatan-perbuatan baik kita kepada banyak orang. Jikalau Tuhan anugerahkan kepada kita berkat-berkat materi yang berlimpah, maka Tuhan mau itu bukan untuk kita kemaruk menikmatinya, tetapi kita harus membagikannya kepada lain orang yang membutuhkannya. Kita diberkati untuk jadi berkat bagi lain orang. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan lain orang. Dan jikalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan komitmen kita sudah dibaharui, maka itu akan nyata kasih kita kepada sesama kita, kepada lain orang. Maka tidak ada lagi benci, dendam, ego, yang adalah kepedulian kepada sesama. Di dalam masa-masa yang sedang kita alami bersama di bangsa ini momen untuk kita menyatakan kasih kita, kepedulian kita. Tuhan hendak melawat bangsa ini melalui kita, gereja. Tuhan telah melawat gerejanya. Saatnya gereja harus menyatakan lawatan Tuhan bagi keluarganya, bagi lingkungannya, bagi komunitasnya, bagi bangsa ini. Sejauh yang bisa kita kerjakan dan perjuangkan, lakukanlah. Haleluya. Hari ini, jika saudara sedang merasa kepayahan, keletihan, dan merasa seperti hilang arah, Tuhan mengasihi. Ia hendak melawat hidup dan membaharui. Mujizat sedang ia nyatakan dalam hidup. Dan kau telah menyadarinya.
Datanglah pada Dia, bertelut tinggal dalam hadirat, mengharungi komitmen kita, puji dan sembah Dia, dan pastikan kita sungguh-sungguh mengasihinya dan siap untuk melaksanakan amanat kasih-Nya. Sebagai bukti kita telah mengalami lawatan Tuhan. Kita berdampak bagi lain. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini, Engkau tahu keadaan kami. Haleluya, haleluya. Engkau tahu keadaan setiap keluarga demi keluarga. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kaum muda, remaja, anak-anak, jikalau kau mendengar firman Tuhan pagi ini, dan Tuhan menegurmu dan berbicara kepadamu, jangan keraskan hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus bangkit, Yesus hidup. Dan jangan mau lagi tinggal dalam keputusasaanmu, dalam keadaan yang tidak menentu. Dia hidup, dia sedang melawatmu, dia memperhatikanmu. Mari datang hampiri Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari tinggal dalam hadirat-Nya. Baharui komitmenmu. Ya, Tuhan sedang melakukan mujizat dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Jika Tuhan berbicara kepadamu, ada amanat kasih yang Tuhan harus nyatakan melalui kehidupanmu. Jangan tahan-tahan lagi. Nyatakanlah itu, agar melalui itu lawatan terjadi di dalam rumah tanggamu, lawatan terjadi di dalam komunitasmu, lawatan terjadi di dalam bangsa dan negeri ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Demikianlah Bapa di surga, hamba telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya hamba berserah kepada-Mu, dan biarlah Roh Kudus membawa kami, memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, agar hidup kami berkenan di pemandangan sebagai orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Terpujilah Tuhan, kami terima mujizat lawatan-Mu bagi hidup kami, kebangkitan-Mu melawat hidup kami. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.
Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Dan sebelumnya saya membaca ayat firman Tuhan yang terambil dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Jadi berdasarkan ayat inilah kita mau menaikkan pokok doa syafaat. Kita akan berdoa buat pemerintah, untuk semua orang, untuk hamba-hamba Tuhan dan seterusnya. Kita akan bersatu dalam doa. Mari saudara sekalian untuk kita berdiri dan dukung doa ini dengan seruan amin dan ikut terlibat di dalam doa syafaat ini. Bersama-sama kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hampiri tahta kasih karunia. Dan saat ini Tuhan, kami menaikkan permohonan doa syafaat dengan ucapan syukur kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan, buat pemerintah kami, para pejabat-pejabat negeri kami, dari pusat hingga daerah. Biarlah takut akan Tuhan menguasai mereka, menolong mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan negeri ini ya Tuhan. Ada kesatuan, ada kerjasama yang baik, ada integritas, ada kerjasama yang sungguh-sungguh bertanggung jawab satu sama lain. Sehingga pemerintah dari pusat hingga daerah akan bersinergis dan berjalan bersama-sama. Kami berdoa Tuhan khususnya di dalam hari-hari ini, dalam masa-masa ini, Tuhan Engkau menolong pemberlakuan PSBB. Tuhan menolong agar ini berjalan berhasil dengan baik. Sehingga terjadi pemutusan wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Sehingga putus penularannya dan terhenti dan habis sudah pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan sekarang buat hamba-hamba Tuhan. Buat mereka yang melayani di daerah-daerah, di tempat-tempat yang terpencil, jauh dari kota-kota besar. Tuhan Engkau tahu mereka yang melayani di tempat-tempat yang tidak dikenal, bahkan mungkin di suku-suku terasing. Tuhan Engkau menolong mereka. Para hamba-hamba-Mu yang memberi diri untuk menyampaikan berita Injil ke tempat-tempat di daerah-daerah, ke suku-suku yang belum terjangkau. Tuhan Engkau memberkati mereka. Lindungi mereka. Kalau mereka sudah berkeluarga, berkati keluarga rumah tangga mereka. Urapi mereka Tuhan dengan kuasa-Mu. Dan biarlah teguhkan pelayanan mereka dengan tanda heran, mujizat dan perbuatan ajaib. Bapa dalam surga, kami berdoa buat ibadah-ibadah online yang diselenggarakan oleh banyak gereja. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memberkatinya. Sehingga pemberitaan firman Tuhan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Sebaliknya, itu akan menyatakan kebenaran firman Tuhan tanpa batas. Setiap penjuru muka bumi Indonesia ini khususnya akan mendengar berita keselamatan, berita Injil-Mu. Berkatilah itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Biarlah terjadi lawatan Tuhan. Dan kami percaya momen Paskah ini menjadi momen Tuhan melawat umat-Nya, melawat bangsa ini dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan buat perekonomian negeri ini. Lindungilah, berkatilah ya Tuhan, sehingga tidak terjadi krisis ekonomi. Dalam nama Yesus, berkati semua sendi-sendi ekonomi Indonesia Tuhan. Semua pelaku-pelaku bisnis Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
baik dari pengusaha besar, pengusaha kecil, Tuhan berkati. Semuanya berjalan dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, sekarang buat kota kami Bekasi. Kami berkati kota kami Bekasi. Berkatilah ya Tuhan, dari pemimpinnya, wali kota, dan semua jajarannya yang ada, Tuhan memberkati. Biarlah dari Bekasi untuk Indonesia, dan dari Bekasi untuk dunia, sehingga nama Tuhan diberitakan, dan Engkau ditinggikan ya Allah. Haleluya, haleluya. Demikianlah ya Bapa, rahmat anugerah-Mu tercurah bagi bangsa ini, bagi kota kami, bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari dengan iman angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan yang disampaikan pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan berlimpah-limpah seperti gelombang di laut yang tidak pernah berhenti. Demikianlah Tuhan memberkati engkau dengan berkat damai sejahtera yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sekaliannya. Yang percaya dan diberkati mengatakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus